mahasiswa sukanya calon pemimpin yang seperti apa sih? Mahasiswa suka pemimpin yang kayak gimana ya? Yang pastinya yang nggak cuman orang tuanya doang yang bisa jadi petugas KPPS. Kita anak muda juga bisa tahu. Jalankan visi misi serta janji-janjinya sebelum ia dipilih menjadi pemimpin. Money politik itu nggak bisa dibenarkan ya, karena bisa mencoreng demokrasi gitu kan. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Oke, kali ini aku Cecilia Resta dari IPB University yang akan menjadi host di podcast kali ini. Tapi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman aku. Halo semua, nama saya Ram Raffi dari Universitas Mercu Buana. Oke, Raffi, gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Oke, tadi katanya dari Mercu Buana ya? Iya betul. Sekarang semester berapa nih kalau boleh tahu? Sekarang di semester 7. Semester 7, udah bentar Iya. lagi berarti nih Iya, ya? udah di akhir. Oke, sekarang kira-kira lagi sibuk apa nih Raffi? Sekarang lagi sibuk persiapan KPN dan nyusun skripsi sih, tugas akhir. Skripsian ya, Iya. mahasiswa tingkat akhir. Iya, lagi pusing-pusingnya lah. Oke Raffi, karena kali ini kita di podcast KPU RI, jadi kita bakal bahas seputar pemilu. Oke. Nah, kalau misalkan dengar kata pemilu, menurut Raffi sendiri apa sih hal yang terbesit di pikiran Raffi? Yang terbesit pertama kali itu perihal kampanye ya. Soalnya kan pas kampanye pemilu ini banyak baliho-baliho di jalan kan. Jadi mau jalan kemana aja ngelihat foto capres, cawapres. Terus selain itu di grup WhatsApp juga rame keluarga-keluarga pada share soal informasi. Ngomongin capres. Iya, ya. capres dan cawapresnya. Terus debat-debat presiden di TV kayak gitu sih. Oke, bener sih. Tapi emang kalau misalkan udah ngomongin pemilu, yang paling menonjol tuh masa kampanye gak sih? Iya betul. Yang paling ditunggu-tunggu Iya. kan paling heboh, terus yang rame pokoknya. banget gitu kan, paling nge-hype. Oke, terus kalau Raffi sendiri sebelumnya udah pernah nyoblos apa belum? Sebelumnya udah pernah nyoblos pas 2019. Udah kebetulan di situ juga jadi panitia KPPS bersama teman-teman yang lain, terus warga-warga di sekitaran rumah juga kayak gitu sih. Jadi udah pernah. Ya, berarti di 2019 kemarin selain menjadi pertama kali nyoblos, tapi jadi panitia KPPS juga ya? Iya betul. Berarti langsung double experience-nya nih ya, Iya. tahun 2019 kemarin. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak nih diceritain prosesnya jadi panitia KPPS itu gimana sih? Waktu itu karena baru-baru lulus sekolah ya, jadi belum terlalu paham banyak lah soal KPPS-nya gimana. Waktu itu diajakin karena join juga di Karang Taruna, terus ya warga-warga di situ minta tolong juga ke anggota Karang Tarunanya, suruh datang. Waktu itu juga teman-teman juga pada masih muda-muda lah, masih baru lulus sekolah. Jadi pas hari itu disuruh datang pagi, kan udah ada tenda, udah disiapin segala macam. Nah di situ ya job desk-nya ya ngarahin sih para pemilihnya ke bilik mana, ke TPS nomor berapanya kayak gitu-gitu sih. Terus di situ juga kita bareng-bareng juga nungguin sampai malam sampai selesai perhitungan suaranya. Itu perhitungan suaranya dari sore sampai jam 10 malam. Kayak gitu sih. Lembur ya. Iya. Tapi dilihat-lihat nih Mas Raffi berarti pemuda yang aktif juga ya. Iya. Karena katanya tadi kan ikut Karang Taruna. Iya betul. Oke, nah terus Raffi sendiri kan tahun 2019 sudah pernah nyoblos. Iya. Nah, nanti di tahun 2024 mau nyoblos lagi kan nih pastinya. Iya pastinya dong. Nah, Raffi udah ngecek belum nih? Udah terdaftar apa belum nih di DPT? Udah, waktu itu aku udah ngecek di dptonline.kpu.go.id. Di situ udah terdaftar nama dan nomor TPS-nya. Gitu. Caranya sih gampang banget sih, tinggal masukin nick doang. Oh Kayak iya. gitu, nanti langsung muncul semuanya. Pokoknya udah gampang banget deh kalau misalnya mau ngecek
kalian udah terdaftar atau belum di TPS, tinggal visit ke KPU di dptonline.kpu.go.id, terus tinggal masukin nick, nanti langsung muncul. Oke, jadi sekarang aksesnya udah mudah banget ya. Iya, betul. Tinggal langsung aja masuk aja di link cek dptonline.kpu.go.id, terus masukin nih kamu, langsung deh itu keluar semuanya dari nama kamu, TPS kamu milih, dan kamu nanti milih di daerah mana juga langsung ada ya. Iya, langsung betul. tertera. Oke, udah mudah banget berarti sekarang ya. Iya, gampang banget. Oke, kalau gitu teman pemilu. Oke, kalau gitu teman pemilih, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di kanal YouTube Podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan TPS, kecamatan, PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Halo teman pemilih, balik lagi di Podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Balik lagi sama aku, Cecilia Resta, dan teman aku Irham Raffi. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang Mas Raffi yang jadi petugas KPPS pas di tahun 2019. Nah, menurut Mas Raffi sendiri nih, kita nih sebagai anak muda atau Gen Z, milenial ini, punya peran apa sih yang bisa untuk kita ke masyarakat dalam pemilu ini? Oke, selain kita jadi membantu secara fisik gitu ya dalam kegiatan pemilu ini, kita bisa ngelakuin banyak hal, sesimpel kayak ngasih tahu gitu kalau misalnya di grup WhatsApp keluarga ada yang nyebarin berita-berita hoax, kita bisa ngebenerin kayak ternyata sebenarnya nggak gitu loh. Jangan percaya dulu sama berita-berita seperti itu. Kita bisa langsung ngarahin aja kayak daripada percaya berita-berita hoax, mending visit langsung ke website kpu.go.id atau enggak lihat sosial medianya KPU di Instagram, di TikTok, Twitter. Soalnya sosial media kan juga sekarang informasi apa aja juga ada kan, juga tersedia. Benar-benar. Terus KPU juga kan aktif juga kan di sosial medianya, nyebarin informasi, update-update segala macam. Jadi gitu sih, jangan percaya dulu sama berita-berita hoax. Oke, dari ceritanya Mas Raffi nih kelihatannya Mas Raffi udah follow semua akun sosial media KPU RI ya? Udah dong, udah follow semuanya dari Instagram, udah. Twitter, TikTok juga. Soalnya di sosmednya KPU RI juga berita-beritanya up to date juga ya, dan Iya, betul. pastinya juga terpercaya dong. Iya, oke. Lanjut, udah bahas tadi soal peran pemuda dalam pemilu ini. Nah, kalau menurut Mas Raffi sendiri nih, kan tahun 2019 kemarin udah sempet nyoblos nih ya. Iya, betul udah. Nah, kalau menurut Mas Raffi, gimana sih pandangan untuk pemimpin yang ideal? Pemimpin bangsa yang ideal, yang pastinya yang peduli gitu sih sama masyarakatnya, terus adil juga, terus nggak nerapin KKN, korupsi dan nepotisme dan sebagainya. Oke. Terus juga pemimpin yang menjalankan visi misi serta janji-janjinya pas mereka lagi capres atau Bukti lagi nyata debat, ya. iya, menjalankan bukti nyatanya gitu sih. Oke. Yang penting sih semua visi misinya tuh terpenuhi lah ya. Iya, dijalankan Nggak cuman lah. pas masa-masa kampanye aja nih gitu Iya. kan. Kayak janji-janji manis gitu ya. Iya, Kalau misalkan kayak gitu. Oke, Kalau Mbak Cecil sendiri sebelumnya udah pernah milih belum sih? aku Iya. udah.
waktu tahun 2019 juga. Oh, Itu sama pertama dong kali ya? aku milih. Iya. Oh, iya. Sama kita. Oh, Pertama kali juga itu aku. Jadi panitia juga atau cuman Enggak, milih aku doang? nggak jadi petugas KPPS. Aku Oh, cuma gitu. nyoblos aja. Iya. Karena itu juga aku mepet banget sih. Apa namanya? Pas banget nih aku baru dapat KTP, terus pas banget momennya pemilu, jadi Oh, langsung. iya mepet banget. Terus aku juga nggak tahu sih. Aku justru baru tahu loh kalau misalkan ternyata kita tuh bisa jadi petugas KPPS yang buat ngurus-ngurus pemilu gitu. Iya, tahu. Iya. Kita nggak cuman orang tuanya doang yang bisa jadi petugas KPPS, kita anak muda juga bisa tahu. Aku tuh nggak tahu waktu itu ya, karena aku kira tuh kayak udah ada nih ditentuin kayak petugasnya tuh ini. Nah aku tuh nggak tahu baru dari cerita Mas Raffi tadi ternyata kan anak-anak muda juga ternyata bisa ya. Iya, bisa, kok bisa banget. Seru Terus banget juga sih kan kalau kayak gitu. pas pemilu 2019 kemarin, berarti teman-temannya Mbak Cecil juga pada pamer tinta Ini gitu tinta. dong, tinta di kelingking ya. Iya, sebagian Sosmednya. sih, sebagian enggak. Soalnya enggak semuanya nyoblos juga, tapi sebagian apalagi kan kalau misalkan udah nyoblos gitu kan suka banyak diskon ya. Iya sih. Kalau Oh misalkan iya, udah pamer-pamer tinta di bener. jadi kelingking Iya, tuh iya. langsung berburu diskon kita. Oh, berarti ngincer itu ya. Ya enggak juga dong. Masa itu kan bonus nih, bonus kalau kita udah memilih gitu. Iya sih, itu sih ya. Iya, Seru cuma juga kan yang sih. utamanya tetap harus menggunakan hak pilih kita dong. Iya, betul, jangan Apalagi sampai buat golput. masa depan bangsa kita, masa iya Iya. kita menyia-nyiakan hak itu. Oke, kalau gitu teman pilih jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh? Dan kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Halo teman pemilih, masih di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Balik lagi sama aku, Cecilia Resta dari IPB University, dan teman aku. Irham Raffi dari Universitas Mercu Buana. Nah, karena tadi aku udah sempet tanya-tanya di sosmednya Instagram KPU RI tentang podcast kita hari ini. Nah, sekarang udah mulai ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Untuk pertanyaan pertama ada dari Mumung 140. Katanya mahasiswa sukanya calon pemimpin yang seperti apa sih? Oke, mahasiswa suka pemimpin yang kayak gimana ya? Yang pastinya yang jujur, adil, kayak yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Terus nggak menjalankan KKN. Abis itu yang pastinya pemimpin yang mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Terus menjalankan visi misi serta janji-janjinya sebelum ia dipilih menjadi pemimpin. Kayak gitu sih. Oke, bukti nyatanya ya harus Iya, ada harus ada itu. bukti nyata, harus dijalankan. Oke. Next question dari kuliah_online. Menurut kalian kenapa orang jangan golput? Jangan golput. Oke, pemilu itu kan memang bukan kewajiban untuk masyarakat Indonesia ya, tapi itu hak yang diberikan oleh negara kepada kita sebagai warga negara. Ya. Oleh karena itu kita jangan nyanyain dong hak kita, karena nantinya kalau misalnya kita golput, kita bakal ngerasain nyesel karena kita bisa dipimpin sama pemimpin yang kita nggak kenal gitu visi misinya. Terus nanti selama 5 tahun ke depan kita bakal nyesel gitu, harusnya bisa milih ini, harus milih itu, kayak gitu sih. Benar-benar. Untuk Kak Cecil sendiri, emang kalau golput tuh gimana sih Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri sih benar juga ya kalau misalkan kita nih apalagi sebagai generasi muda tuh kalau bisa jangan golput ya, walaupun emang bener yang tadi udah dibilangin ini tuh bukan sebagai kewajiban, tapi kan kita udah dikasih hak nih. Masa ya kita sia-siain gitu aja, nanti Iya. yang ada kita rugi dong. Kita udah dikasih hak tapi malah nggak digunain. Yang ada nanti bener kata Mas Raffi, jadi nyesel deh. Iya. Dipimpin sama pemimpin yang kita aja nggak tahu nih kayak gimana, tahu-taunya nanti nggak sevisi sama kita, Iya. nanti malah terjadi ketidakselarasan.
Iya, selama betul, masa betul. pemerintahan. Iya. Itu yang bahaya nantinya. Jadi kalau bisa harus gunain hak pilihnya ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ada dari M_HSBIAZS. Katanya bagaimana tanggapan Anda mengenai money politik atau politik uang? Money politik itu nggak bisa dibenarkan ya, karena bisa mencoreng demokrasi gitu kan. Karena masa dengan uang segitu nanti kitanya bakal nyesel karena milihnya nggak sesuai keinginan kita. Kayak 5 tahun nyesel demi waktu itu, demi uang segitu kita milih orang lain. Nanti ya kita bakal tersiksa sendiri sih nantinya 5 tahun ke depan. Iya, masa kita menyanyiakan hak pilih kita cuman demi uang yang nggak seberapa Iya. itu kan, masa kayak gitu ya. Berarti untuk teman-teman pemilih jangan ya yang namanya money politik itu jangan sampai. Oke Mas Raffi, karena kita udah sampai di penghujung acara, sebelum kita tutup acaranya boleh nggak nih kasih pesan-pesannya untuk teman pemilih kita yang ada di Indonesia? Oke, pastinya jangan golput, terus gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya demi masa depan generasi bangsa kita. Terus jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Desi itu. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Aku Cecilia Resta dari IPB University dan teman aku Irham Raffi dari Universitas Mercu Buana. pamit undur diri. Podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa lagi teman pemilih.